Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman yang kami hormati. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan video hasil presentasi kami. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, nama saya Vino Restu Hardianto sebagai pembuka presentasi. Nama saya Sri Maulidia. Saya Rindi Antika. Saya Jufi Yanto. Baik, kami di sini akan menyampaikan bagian-bagian presentasi secara bergiliran. Adapun topik yang akan kami bahas hari ini berjudul Pajak Penghasilan Pasal 21. Sebelum kami mulai, apakah ada yang tahu? Apa itu pajak penghasilan pasal 21? Mari simak penjelasan video presentasi ini. Baik, kita mulai dengan pengertian pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1, pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan kepada individu atau badan atas penghasilan yang mereka terima atau peroleh dalam 1 tahun pajak. Pajak ini dihitung berdasarkan jumlah penghasilan dan dikenakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Subjek pajak penghasilan atau PPH berdasarkan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 dan 1A serta Pasal 2 ayat 2, 3, 4, dan 5. Subjek pajak penghasilan atau PPH adalah pihak yang dikenakan pajak atas penghasilan yang mereka peroleh. Mereka terdiri dari orang pribadi atau OP, terbagi dua, yaitu orang pribadi dalam negeri, yaitu individu yang tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat tinggal di Indonesia. Kedua, orang pribadi luar negeri, yaitu individu yang tinggal di luar Indonesia atau di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan. Yang kedua ada badan. Badan terbagi dua, yaitu badan dalam negeri, yaitu perusahaan atau organisasi yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Yang kedua, badan luar negeri, yaitu perusahaan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia, tetapi yang pertama memiliki usaha kegiatan tetap di Indonesia atau BUT. Yang kedua, menerima penghasilan dari Indonesia tanpa menjalankan usaha melalui BUT. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi. Itu warisan yang belum terbagi yang dianggap sebagai satu kesatuan dan menggantikan hak pewaris yang berhak. Menurut Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3, ada beberapa pajak yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan atau PPH, yaitu yang pertama kantor perwakilan negara asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, termasuk staf mereka serta orang yang diperbantukan atau tinggal bersama mereka selama tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain di Indonesia. Yang ketiga, organisasi internasional yang diakui dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti PBB, ASEAN atau organisasi sejenis yang memiliki perjanjian dengan Indonesia. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional selama tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia di luar gaji atau tunjangan resmi dari organisasi tersebut. Dengan kata lain, pihak-pihak ini tidak dikenakan PPH karena memiliki status khusus berdasarkan hukum internasional atau perjanjian dengan pemerintah Indonesia. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa objek pajak penghasilan mencangkup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini termasuk penghasilan dari pekerjaan usaha dan sumber lainnya yang meningkatkan kekayaan. Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa yang termasuk objek PPH yaitu yang pertama penggantian atau imbalan terkait
pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan serta penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya serta pembayaran tambahan akibat pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premi, diskonto, dan imbalan atas jaminan pengembalian uang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis serta pembagian hasil usaha koperasi. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan. Selanjutnya yang ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11, keuntungan akibat pembebasan utang, kecuali hingga jumlah tertentu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Yang ke-12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13, selisih lebih akibat penilaian kembali aktiva. Yang ke-14, premi asuransi. Yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang merupakan wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16, tambahan kekayaan bersih yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir yaitu surplus Bank Indonesia. Oke, ada beberapa jenis pajak yang tidak termasuk objek pajak. Penghasilan menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Artinya meskipun itu bentuk penghasilan tidak dikenai pajak. Yang pertama, ada bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Ini tidak dikenakan pajak karena itu dianggap bukan penghasilan komersial. Yang kedua, ada hibah. Tapi tidak semua hibah bebas pajak ya. Yang bebas pajak itu hibah yang diterima dari keluarga, saudara, atau satu garis lurus, atau dari badan keagamaan, pendidikan, sosial, koperasi, dan pelaku usaha mikro dan kecil selama hibah itu tidak ada hubungannya dengan bisnis, pekerjaan, ataupun penguasaan. Yang ketiga juga ada warisan, tidak dikenakan pajak penghasilan juga. Yang keempat, kalau ada setoran modal ke perusahaan seperti harta yang disetor sebagai pengganti saham, itu juga bukan objek PPH. Yang kelima, ada juga pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas dari kantor, tapi ini tidak kena pajak kalau diberikan oleh wajib pajak biasa atau pemerintah. Tapi kalau misalkan diberikan oleh wajib pajak dengan pajak final atau dengan norma khusus, barulah bisa dikenakan pajak. Yang keenam, ada dividen atau nilai laba atau laba yang diterima oleh PT dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal juga tidak dikenakan PPH. Ketujuh, ada iuran ke dana pensiun yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik dari pegawai maupun dari pemberi kerja, tidak dikenakan pajak juga. Yang kedelapan, ada investasi dari pensiun yang masuk ke bidang tertentu, juga bebas pajak, asalkan sesuai dengan keputusan dari Menteri Keuangan. Yang kesembilan, ada bagian laba dari CV, anggota CV, firma, kongsi, dan sebagainya, juga bukan objek pajak selama badan usahanya tidak punya pembagian saham. Yang ke-10, perusahaan modal ventura yang dapat bagian laba dari badan usaha di Indonesia juga tidak dikenakan pajak. Dan yang ke-11, yaitu beasiswa yang memenuhi syarat sesuai aturan juga bebas pajak. Jadi tenang, kalau misalkan kalian dapat beasiswa resmi, itu nggak perlu dipajaki. Yang ke-12, kalau ada sisa lebih dari lembaga nirlaba di bidang pendidikan atau penelitian, itu juga tidak kena pajak asal ditanamkan lagi dalam bentuk pembangunan fasilitas selama 4 tahun ke depan. Dan yang terakhir yaitu bantuan atau santunan dari BPJS kepada wajib pajak tertentu juga dikecualikan dari objek pajak dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan.
Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi yang berstatus subjek pajak dalam negeri. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima sehubungnya dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan tertentu. Pihak yang berwajib memotong PPh pasal 21: 1. Pemberi kerja, 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain, 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa, 5. Penyelenggara kegiatan. Objek pasal PPh 21. PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu sehubungnya dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Objek pajak ini meliputi 1. Penghasilan pegawai tetap, baik yang diterima secara teratur maupun tidak teratur. 2. Penghasilan penerima pensiun yang dibayarkan secara berkala. 3. Uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus jika pembayaran melebihi 2 tahun. 4. Penghasilan pegawai yang tidak tetap atau tenaga kerja lepas atau jasa yang diberikan. 5. Imbalan kepada bukan pegawai seperti tenaga ahli, konsultan, atau pekerja lepas yang menerima bayaran atas jasanya. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan seperti honorarium, hadiah, atau kompensasi atas partisipasi dalam suatu acara atau kompetisi. 7. Imbalan kepada dewan komisaris atau dewan pengawas yang bukan pegawai tetap di perusahaan yang sama. 8. Jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, dan imbalan lainnya yang diberikan kepada mantan pegawai. 9. Penarikan dana pensiun oleh pegawai baik sebagian maupun seluruhnya. 10. Memberikan natura atau kenikmatan yang berasal dari wajib pajak yang dikenakan PPh final atau yang menggunakan norma perhitungan khusus. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap atau penerima pensiun, yaitu penghasilan bruto dikurang pengurang penghasilan neto setahun disetahunkan dikurangi PTKP, PKB dikenakan tarif UU HPP. Penghasilan bruto pegawai tetap meliputi gaji, tunjangan, dan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Penghasilan bruto penerima pensiun berupa uang pensiun berkala. Pengurangan penghasilan bruto dalam perhitungan PPh pasal 21. Dalam menghitung pajak penghasilan atau PPh pasal 21 terdapat beberapa komponen yang dapat mengurangi penghasilan bruto sebelum dikenakan pajak. Pengurang tersebut meliputi biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Kedua, maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. 3. Berlaku untuk pegawai tetap. Yang kedua, iuran pensiun, tunjangan hari tua atau THT, atau jaminan hari tua atau JHT dibayar sendiri oleh pegawai tetap dan dapat mengurangi penghasilan bruto. Yang ketiga, biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Berlaku untuk penerima pensiun. Itu pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan PPh pasal 21. Penghasilan tidak terkena pajak atau bisa disebut PTKP. PTKP ialah pengurangan dari penghasilan kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang besarannya yaitu yang pertama wajib pajak bagi orang pribadi sebesar Rp54.000 per tahunnya. Yang kedua, tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah Rp4.500.000 per tahunnya. Dan yang ketiga, tambahan untuk istri yang penghasilan digabung dengan suami sebesar Rp54.000 per tahunnya. Dan yang terakhir, tambahan untuk setiap tanggungan keluarga atau saudara semenda dalam garis keturunan lurus dan anak angkat yang sepenuhnya ditanggung maksimal yaitu 3 orang sebesar Rp4.500.000 per tahun.
Berikut yaitu tarif lama pajak penghasilan PPH pasal 17 ayat 1A. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, tarif pajak penghasilan PPH bagi wajib pajak orang pribadi mengikuti ketentuan pasal 17 ayat 1A dengan skema sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan hingga 50 juta per tahunnya dikenakan tarif 5%. Yang kedua, penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta per tahunnya dikenakan tarif 15%. Yang ketiga, penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta per tahunnya dikenakan tarif 25%. Dan yang keempat, penghasilan di atas 500 juta per tahunnya dikenakan tarif 30%. Namun dengan berlakunya Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, tarif ini telah mengalami perubahan dan pasal 17 ayat 1A tidak berlaku lagi. Tarif baru yang diatur dalam Undang-Undang HPP menyesuaikan dengan kondisi perpajakan yang saat ini dan memberikan pembaruan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Oke, berikut merupakan tabel tarif baru pajak penghasilan atau PPH untuk orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Jadi, mulai sekarang penghasilan kena pajak orang pribadi dibagi menjadi 5 lapisan tarif. Semakin tinggi penghasilan kita, maka semakin tinggi pula tarif pajaknya. Di lapisan pertama, kalau penghasilan kita sampai dengan 60 juta setahun, maka dikenakan tarif 5%. Ini untuk penghasilan kecil hingga menengah. Di lapisan kedua, kalau penghasilan kita di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya maka naik menjadi 15%. Di lapisan ketiga, untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarifnya jadi 25%. Dan lapisan keempat, kalau penghasilan kita di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, maka tarif yang dikenakan adalah 30%. Dan yang terakhir, lapisan kelima, kalau penghasilan kita di atas 5 miliar, tarif PPH-nya yaitu 35%. Jadi sistem pajak ini menggunakan prinsip progresif, artinya makin tinggi penghasilan kita, maka makin besar juga presentasi pajaknya. Tapi penting diingat, pajak ini hanya dikenakan untuk bagian penghasilan yang masuk di tiap lapisan, bukan keseluruhan penghasilan langsung dipotong tarif tertinggi. Oke, untuk selanjutnya, contoh perhitungan dan perbandingan pajak penghasilan PPH orang pribadi antara Undang-Undang PPH dan Undang-Undang HPP. Oh ya, untuk perlu di-note, untuk PTKP penghasilan tidak kena pajak diasumsikan 54 juta untuk wajib pajak wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan. Kita ambil contoh dari tabel ini. Untuk contoh yang pertama, seseorang punya penghasilan sebesar 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya adalah 54 juta rupiah seperti yang sebelumnya kita jelaskan. Di note ya, jadi penghasilan kena pajak PKP-nya tinggal 6 juta. Karena masih dalam lapisan pertama, yaitu sampai dengan 60 juta, maka tarif pajaknya hanya 5%, baik menurut Undang-Undang PPH maupun Undang-Undang HPP. Hitungannya masih sama ya. 5% dari 6 juta yaitu 300.000 per tahun. Jadi belum ada selisih antara aturan lama maupun aturan baru. Untuk contoh yang kedua, orang ini punya gaji 9 juta rupiah per bulannya atau 108 juta per tahunnya. Dikurangi PTKP-nya yaitu 54 juta, PKP-nya adalah 54 juta. Menurut Undang-Undang PPH, 50 juta pertama dikenakan tarif 5%, hasilnya yaitu 2.500.000. 4 juta sisanya dikenakan tarif 15%, yaitu hasilnya 600.000. Jadi totalnya 3.100.000 rupiah. Dan menurut Undang-Undang HPP, karena PTKP-nya masih di bawah 60 juta, semuanya kena tarif 5%, jadi totalnya 2.700.000 rupiah. Kesimpulannya, dengan aturan baru, pajak yang dikenakan lebih ringan sekitar 400.000 rupiah. Untuk contoh yang ketiganya, penghasilan 10 juta per bulan atau 120 juta rupiah per tahun. Setelah dikurangi PTKP, PKP-nya yaitu sekitar 66 juta rupiah. Dengan undang-undang lama, 50 juta pertama dikali 5%, yaitu 2.500.000, 16 juta sisanya dikali 15%, yaitu 2.400.000. Jadi totalnya 4.900.000 rupiah. Untuk undang-undang HPP, yaitu 60 juta pertama dikali 5%, yaitu sama dengan 3 juta rupiah. Dan 6 juta sisanya, yaitu 15%, sama dengan 900.000, yaitu totalnya 3.900.000 rupiah. Jadi hemat 1 juta rupiah dengan aturan yang baru.
Oke, jadi untuk contoh terakhir yaitu penghasilan orang ini sekitar 15 juta rupiah per bulan atau 180 juta per tahunnya. PKP-nya adalah 126 juta karena udah dikurangin. Dengan undang-undang lama yaitu 50 juta pertama dikali 5% yaitu 2.500.000. Sisanya 76 juta dikali 15% yaitu 11.400.000. Totalnya 13.900.000. Untuk undang-undang HPP 60 juta pertamanya dikali 5% yaitu hasilnya 3 juta, sisanya 66 juta dikali 15% yaitu 9.900.000. 12 juta totalnya 12.900.000, jadi hematnya sekitar 1 juta rupiah dibanding aturan yang lama. Berikut adalah perhitungan PPh 21. Contohnya 1. Rafa Saktiawan, NPWP 2635 sekian-sekian. Pada tahun 2003 bekerja pada PT Bakti Nusa dengan memperoleh gaji sebulan 7 juta rupiah dan membayarkan iuran pensiun 300.000. Rafa tidak kawin tetapi mempunyai 1 anak. Perhitungan PPh 21 adalah sebagai berikut. Gaji sebulan itu 7 juta rupiah, pengurangannya ada 1. Biaya jabatan 5%, 2. Ada iuran pensiun 5% dikali 7 juta sama dengan 350.000. Iuran pensiunnya 300.000, jadi 350.000 ditambah 300.000 sama dengan 650.000. Penghasilan neto sebulan 6.350.000. Penghasilan neto setahun dikalikan 12, 6.350.000 dikalikan 12 sama dengan 76.200.000 rupiah. Penghasilan neto setahun pindahan. PKTP setahun TK-1 untuk WP sendiri adalah di 54 juta. Satu tanggungan bertambah 4.500.000. Berarti total untuk TK1 adalah 58.500.000. Penghasilan yang kena pajak adalah 17.700.000 rupiah. Berikut adalah rumusnya. PPh 21 1 tahun adalah 5% dikalikan 17.700.000 sama dengan 885.000 rupiah. PPh 21 per bulan adalah 885.000 rupiah dibagi 12 bulan sama dengan 73.750 rupiah yang dipotong setiap bulan. Contoh kedua menghitung PPh. Bambang pegawai PT Chandra Kirana atau PT CK menikah tanpa anak. Pada tahun 2023 menerima gaji sebulan 18 juta rupiah. PT CK mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan berupa premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan premi jaminan kematian atau JKM dibayar oleh pemberi kerja masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT CK menanggung iuran jaminan hari tua atau JHT setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Bambang membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT CK juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dan membayarkan iuran pensiun untuk Bambang ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menko sebesar 200.000 per bulan, sedangkan Bambang membayar iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah per bulan. Perhitungan PPh adalah sebagai berikut, yaitu gaji sama dengan 18 juta rupiah, premi jaminan kecelakaan kerja 0,50% dikali 18 juta sama dengan 90.000 rupiah, premi jaminan kematian 0,30% dikali 18 juta rupiah sama dengan 54.000. Jadi jika di total 18 juta rupiah ditambah 90.000 ditambah 54.000 sama dengan 18.144.000. Pengurangannya yaitu biaya jabatan 5% dikali 18 juta 144.000 sama dengan 907.200 rupiah yang diperkenankan 500.000 rupiah iuran pensiun 100.000 rupiah, iuran jaminan hari tua 2,0%
dikali 18 juta sama dengan Rp360.000. Jadi 960.000 dikurang 18 juta 144.000 sama dengan 17.184.000 rupiah. Atau setahun sama dengan 12 kali 17.184.000 rupiah sama dengan 206.208.000 rupiah. PTKP setahun untuk WP sendiri 54 juta rupiah. Status menikah 4.500.000 rupiah. Jadi jika digabung 58.500.000 rupiah. Jadi 206.208.000 rupiah dikurang 58.500.000 rupiah sama dengan 147.708.000 rupiah. PPh pasal 21 yaitu 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 87.708.000 rupiah sama dengan 13.156.200 rupiah. Jadi jika digabung sama dengan 16.156.200 rupiah. Jadi PPh dalam sebulan yaitu 16.156.200 rupiah dibagi 12 sama dengan 1.346.333 rupiah. Perhitungan pemotongan PPh 21 atas pensiun tahun 2023. Contohnya, Abdul telah bekerja kurang lebih 30 tahun pada PT Jaya. Status Abdul menikah dan memiliki 3 orang anak, di mana anak pertama sudah berkeluarga dan bekerja pada sebuah bank. Sedangkan anak kedua dan ketiganya masih kuliah. Sedangkan dengan ketentuan kepegawaian pada PT Jaya, maka pada tanggal 1 Januari 2023 Abdul memasuki masa pensiun dan menerima uang pensiun 6 juta rupiah per bulannya mulai dari bulan Januari 2022. Selain pensiun, ia juga memperoleh tabungan hari tua yang diterima sekaligus pada 1 Januari 2023 sebesar 80 juta rupiah. Sehingga setelah pensiun, Abdul memperoleh kepastian bahwa anak nomor 2-nya sudah diterima kerja pada sebuah perusahaan swasta dan sekaligus memberitahu bahwa ia akan menikah akhir Desember 2023. Perhitungannya yaitu 21 atas pensiun dan PPh 21 atas penghasilan THT yang diterimanya sebagai berikut. Perhitungannya, pemotongan PPh 21 atas pensiun tahun 2023, penghasilan berupa pensiunnya 6 juta rupiah. Pensiun 5% dikali 6 juta rupiah sama dengan 300.000. Biaya pensiun yang diperkenalkan 200.000 rupiah dikurang 5.800.000. Penghasilan neto uang pensiun disetahunkan 5.800.000 dikali 12 69.600.000. PTKP setahun wajib pajak 54.500.000 ditambah dengan tanggungannya. Penghasilan kena pajaknya 63 juta rupiah dikurang 6.600.000 rupiah. PPh 21 atas uang pensiun setahunnya yaitu 5% dikali 6.600.000 sama dengan 330.000 rupiah. PPh 21 atas uang pensiun sebulannya 330.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 27.500. Perhitungan pemotongan PPh 21 atas penghasilan THT tahun 2023 dilihat dari peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009. PPh 21 atas penghasilan tabungan hari tua sebesar 80 juta rupiah, 50 juta dikali 0% sama dengan 0, 30 juta rupiah dikali 5% sama dengan 1.500 ditambah 1.500.000. PPh yang dipungut pihak pengelola tabungan hari tua sebesar 1.500.000. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau pegawai tenaga kerja lepas atau disebut bukan pegawai. Langkah-langkah perhitungannya yang pertama, dasar pengenaan pajak DPP. DPP untuk PPh pasal 21 bagi
bagi bukan pegawai adalah 50% dari penghasilan bruto dalam satu masa pajak atau saat terutangnya pajak. Yang kedua, perhitungan pajak terutang. Gunakan tarif progresif sesuai pasal 17 Undang-Undang PPH untuk menghitung pajak terutang berdasarkan DPP-nya. Yang ketiga, perhitungan pajak untuk setiap masa pajak. Pajak dihitung secara terpisah untuk setiap pajak tanpa perlu kumulatif. Sebagai misalkan seorang desainer freelance yang dikontrak perusahaan dan menerima penghasilan 50 juta rupiah dalam satu bulan sebanyak 3 kali. DPP-nya yaitu 25 juta, 50% dari perhitungan bruto. Jika tarif pajak yang berlaku ada 5%, maka pajak terutang adalah 1.250.000 rupiah, 5%-nya dari 25 juta rupiahnya. Oke, selanjutnya kita bahas gimana cara menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga lepas. Untuk langkah yang pertama, kita cek dulu berapa penghasilan per hari. Bisa dari upah harian, uang transport, ataupun uang saku. Kalau hariannya beda-beda, cukup ambil dari rata-rata per hari. Nah, setelah tahu penghasilan harian, kita lihat kondisinya. Kalau per hari kurang dari 450.000 rupiah, dan total penghasilan dalam sebulan juga belum nyampe 4.500.000 rupiah, maka nggak ada potongan pajak sama sekali, aman, nggak ada kena PPh 21 juga. Tapi kalau misalkan penghasilan per hari kita sekitar lebih dari 450.000, tapi penghasilan bulanannya tuh di bawah 4.500.000, maka kita hitungnya pakai rumus. Jadi upah harian dikurang 450.000 dikali 5%. Kalau total penghasilan sebulan udah lebih dari 4.500.000, tapi hasilnya di bawah 10.200.000 rupiah, maka yang dipakai adalah PTKP per hari. Rumusnya jadi upah harian dikurang PKP harian dikali 5%. Nah, kalau misalkan udah lebih dari 10.200.000 per bulannya, cara hitungnya beda lagi, yaitu disamakan dengan pegawai tetap. Langkahnya kayak yang pertama yaitu jumlahkan penghasilan dalam sebulan. Yang kedua disetahunkan dulu dikali 12. Yang ketiga dikurangi dengan PTKP setahun. Yang keempat dikenakan tarif progresif sesuai pasal 17 Undang-Undang PPH. Dan yang terakhir itu baru hasilnya dibagi 12 untuk tahu pajak bulanannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh perhitungannya ya, biar makin kebayang. Di sini ada pegawai bernama Rashid, status TK kosong, dibaca tidak kawin tanpa tanggungan, dan mulai bekerja di PT Amanah sejak bulan Januari 2023. Dia menerima upah harian sebesar 450.000 rupiah. Lalu, kita lihat aturan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Kalau upah per hari tidak lebih dari 450.000 rupiah dan total penghasilan dalam satu bulan belum lebih dari 4,5 juta rupiah, maka tidak ada potongan pajak. Nah, kalau dalam kasusnya Rashid, upah per harinya yaitu dia 450.000 rupiah. Penghasilan yang tidak kena pajak per hari juga 450.000 rupiah. Jadi, penghasilan yang kena pajak yaitu nihil, karena sama persis dengan batas. Sampai dengan hari ke-10, kalau kita hitung 450.000 dikali 10, 4.500.000 rupiah. Artinya total pendapatan Rashid masih dalam batas aman, jadi tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Melanjutkan tentang perhitungan PPh. Hari ke-11 atau hari di mana jumlah total penghasilan telah melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Upah sampai dengan hari ke-11 yaitu 11 kali 450.000 sama dengan 4.950.000. Jadi PTKP sebenarnya 11 dikali 54 juta dibagi 360 sama dengan 1.650.000. Jadi 4.950 dikurangi 1.650 sama dengan 3.300. Jadi untuk potongan PPh-nya pasal 21 terutang sampai hari ke-11, di mana 5% dikali 3.300 sama dengan 165.000. Untuk PPh yang dipotong
sampai hari ke-10 tidak ada atau nol dikarenakan belum melebihi penghasilan. Jadi PPh yang harus dipotong pada hari ke-11 yaitu 165.000. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK 03/2014 mengatur penyetoran PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh 21/26 harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajaknya berakhir. Batas pelaporan PPh pasal 21 yaitu tanggal 20 bulan berikutnya pada tahun 2024 untuk pembuktian pada tahun 2024 untuk pembuatan bukti potong laporan SPT pada masa PPh 21/26 menggunakan e-bot 21/26 diatur pada Per 2 PJ 2024 dan sekarang sudah diperbarui untuk pelaporan SPT pada PPh 21/26 menggunakan Koretek Administration atau disebut CITIAS.